Kiai Haji Raden Asnawi tidak terlalu sering disebut namanya dalam berbagai kronik dan sejarah pendirian Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Meski memiliki peran yang sangat besar dalam pendirian NU, ulama yang lahir di Kudus pada 1861 Hijriah ini lebih banyak berada di belakang layar. Kiai Asnawi Kudus lahir dari keluarga pedagang santri pasangan Haji Abdullah Husnin dan Raden Ayu Sarbina. Secara genealogi, Kiai Asnawi Kudus tercatat sebagai keturunan ke-14 Raden Ja'far Shodiq Sunan Kudus dan keturunan ke-5 Syekh Mutamakin, Kajen, Pati, Jawa Tengah. Kiai Raden Asnawi Kudus terlahir dengan nama kecil Raden Ahmad Syamsi. Namanya diganti menjadi Haji Ilyas selepas menunaikan ibadah haji pada usia 25 tahun. Lalu berganti lagi menjadi Haji Raden Haji Asnawi setelah menunaikan haji kedua. Nama yang terakhir inilah yang terkenal hingga sekarang. Meski lahir dan dibesarkan dalam tradisi keluarga pedagang yang sukses di kota Kretek, Kudus, Jawa Tengah, sang ayah memberi dasar pendidikan sendiri kepada Kiai Asnawi kecil. Siang malam sang ayah mendidiknya berbagai ilmu, termasuk ilmu berniaga. Tahun 1876, keluarga besar ini hijrah dari Kudus menuju kota Tulungagung, Jawa Timur. Di kota inilah Kiai Asnawi muda menuntut ilmu kepada seorang Kiai Haji Abdul Fattah, seorang ulama pengampu pondok pesantren Mangunsari yang dikenal sebagai wali di daerah tersebut. Beliau mengaji sore hingga malam hari selepas aktivitas berdagang. Pendidikan pesantren berikutnya ditempuh Kiai Asnawi muda di Mayong, Jepara, Jawa Tengah. Di kota pesisir ini, Kiai Asnawi berguru kepada Kiai Haji Irsyad Naib. Setelah menikah dengan Nyai Mudasih, di usia 30 tahun Kiai Asnawi diajak ayahnya untuk menunaikan ibadah haji untuk kali kedua, lalu bermukim selama 25 tahun di Mekkah. Selama seperempat abad di Tanah Suci, Kiai Raden Asnawi banyak menimba ilmu dari para syekh dan ulama besar, antara lain Kiai Soleh Darat atau Syekh Saleh As-Samarani, Syekh Mahfud At-Tarmasi, dan Syekh Umar Shilto. Selain berguru di Mekkah, Kiai Asnawi Kudus juga mengajar para murid, di antaranya Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Bisri Samsuri. Di Mekkah, Kiai Asnawi menikah untuk kedua kalinya dengan Nyai Hamdanah, janda Syekh Nawawi Al-Bantani, putri Kiai Soleh Darat. Tahun 1916, Kiai Asnawi pulang ke tanah air dan merintis Madrasah Al-Qudsiyah di Kudus. 11 tahun kemudian beliau mendirikan pesantren di atas tanah wakaf Kiai Haji Abdullah Faqih. Selain mengampu para santri di pesantren, Kiai Asnawi Kudus juga bertabligh di daerah Tegal, Pekalongan, Semarang, Gresik, Demak, Cepu, Blora, Jepara, dan daerah-daerah lain di Nusantara. Kiai Asnawi juga memimpin sejumlah majelis mengaji yang istiqomah dan dihadiri ribuan jamaah, seperti majelis taklim 14-an, Khatmil Quran Binaldor Bil Ghaib setiap perayaan Maulid Nabi, serta khataman tafsir Jalalain, Bidayatul Hidayah, Al-Hikam, dan membaca Sahih Bukhari selama bulan Ramadan. Peran Kiai Asnawi Kudus dalam proses pendirian Jam'iyah Nahdlatul Ulama terjadi pada 2 tahun sebelum NU berdiri. Tahun 1924, Kiai Haji Wahab Hasbullah yang menjadi muridnya saat di Mekkah datang berkunjung. Kiai Wahab meminta pendapat sang guru dan mengajaknya bermufakat mengenai rencana pendirian organisasi para ulama dan santri tersebut. Kiai Raden Asnawi setuju dengan gagasan pendirian Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Persetujuan dan dukungan itu nyata dengan kehadiran beliau bersama ulama yang lain di Surabaya pada 16 Rajab 1344 Hijriah saat NU resmi didirikan. Kiai Asnawi duduk sebagai mutasyar NU bersama Kiai Haji Ridwan, Kiai Haji Nawawi Sidoarjo, Kiai Haji Doro Muntoha, Syekh Ahmad Ghanaim Al-Misri, dan Kiai Haji Hambali.
Khidmat Kiai Raden Asnawi kepada Nahdlatul Ulama tidak putus hingga akhir usia. Sepanjang hayat, dalam 22 kali muktamar NU, hanya sekali pada muktamar 1956 di Medan, Kiai Asnawi tidak rawuh. Kecintaannya kepada Jamiah adalah citra kecintaannya kepada agama dan umat yang berada dalam bimbingannya. Kiai Raden Asnawi Kudus tutup usia pada Sabtu Kliwon 25 Jumadil Akhir 1378 Hijriah atau bertepatan dengan 26 Desember 1959 Masehi. Beliau dimakamkan di komplek Masjid Menara Kudus, satu komplek dengan makam leluhurnya Raden Ja'far Shodiq Sunan Kudus. Hingga hari ini makam ulama besar ini terus diziarahi umat dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka berdoa, bertabarruk, dan menghikmati teladan dari ulama besar yang dicintai Allah, disayangi Rasulullah, dan dirindukan umat. Salatan wa tasliman ila akhir zaman. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.